Muhammad ibni Abdillah. Kami rindu ya Allah. Billah Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari billah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah alaika kumbatul qadrat jahid fi sabilillah alaika qurbatul qadrat jahid fi sabilillah. Lihat kubah hijau Masjid Nabawi, lihat makam Rasulullah. Semoga badan kita diterbangkan ke sana. Ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Ikhlasnya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Majelis ini saya ajak cinta Rasulullah dengan bersedia. Tidak hanya lewat sholat, maaf, tidak hanya lewat sholawat, tapi jenengan saya ajak lewat sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Orang yang bersolawat, orang yang sholatnya khusyuk itu punya hubungan batin intim dengan Allah dan Rasul. Sesama orang yang ahli sholawat pasti nyetrum. Sesama orang yang ahli sholat dan sujud nyetrum. Bu, sesama ahli masak, ngomong masak, nyambung nggak ngomongnya? Oh nyambung. Sesama ahli mancing, bab mancing, nyambung. Sesama ahli warqab al-gableu wal duminu, itu khusyuk nggak? Khusyuk. Majlis taman surga harus lebih khusyuk daripada warqab, karena di dalam hadis disebutkan majlis taman surga itu satu, ada sakinah yang diturunkan Allah, ada rahmat yang diturunkan Allah, ada malaikat yang mengelilingi kita dan mendoakan kita, dan empat, dibangga-banggakan Allah. Masa khusyuknya kalah dengan warqab? Masa khusyuknya kalah dengan melean dan lain sebagainya? Dengan kira-kira yakin apa tidak? Insya Allah dengan dibacakan sholawat, subhanallah, luar biasa. Sekarang kita mengkerucut masuk pada tema nggih. Ini kira-kira semakin melek apa semakin meremelek ibu? Temen. Kalau dengan sholawat kok tambah merem, tak bacakan ila ruhi al-fatihah. Ya Allah, ya Allah. Tes kecerdasan S4Q, S pertama nopo? Luar biasa, lebih semangat. S kedua, G. S ketiga, G. S keempat, G. Q. Nah, di situ ada sholat tahajud, ada sholat jamaah subuh. Sekarang kita khususkan kepada sholat. Ada yang sambat kepada saya sudah sholat tahajud Ustaz, tapi masalah saya kok gini-gini aja, ekonomi saya kok gini-gini aja, karena sholatnya itu belum standar. Tema hari ini adalah terpesona cahaya sujud. Sholat itu cahaya. Wassolatu nurun.
Sholat itu cahaya. Dari sabda ini jenengan majrib apa biasa? Ndelok potongan wajahnya, wajah datar Pak. Sholat itu cahaya. Dan sholat itu bercahaya jika connect kepada sumber cahaya. Understand? Siapa sumber cahaya? An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Kenapa begini? Karena banyak yang sholat tapi belum bercahaya. Bu, kalau gitu jenengan pilih mana? Glowing pergi ke salon apa pergi ke sholat? Temen-temen. Lihat ekspresi ibu-ibu keluar dari salon sama keluar dari masjid, bening mana? Ayo ngomong-ngomong, bening mana kira-kira? Dan gembira mana? Wong ibu-ibu itu keluar dari masjid sandalnya hilang. Takmir iki opo? Ya Allah, sholat itu bercahaya jika connect kepada Allah. Wassolatu nurun. Kemudian di sini bersanding dengan wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti cinta. Tadi di awal the power of sodaqah, mobil tadi loh. Sedekah itu bukti. Kemudian nyambung dengan wasobru diaun, sedangkan sabar itu sinarnya. Ini nanti nyambung kepada surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri. Baru bisa sholat. Makanya orang yang tidak sabar itu nggak bisa sholat. Paham dari kata-kata tidak bisa sholat? Ya sholat, tapi nggak ada cahayanya karena wasobru dia. Sabar itu sinarnya. Bu, jenengan itu naik kendaraan, lampu ini mati, iso melaku, bonek sampean. Contoh-contoh yang simpel ini supaya paham, nggih? Leres nggih? Berjalan tengah malam tidak bawa senter, sentolop, nabrak enggak? Lihat saya. Dalam hidup kita itu sering terang benderang opo nabrak-nabrak. Ibu-ibu itu tipenya panik, interaktif, apa tenang? Kalau ada berita ngamuan loh, ngomong ngamuan. Orang itu kalau punya cahaya, ada apa-apa, tenang. Besok selesai kok. La tahzan innallaha ma'ana. Orang yang dekengan pusat, itu pembawanya kayak gitu. Ini gimana ini? Ada masalah? Tenang, ini mari kok. Bu, ya apa ini? Ono masalah? Iya. Tak tunggu vertigo sebenarnya. Karena ini kejiwaan. Kita itu kalau ada masalah, tipenya gelisah, panik, apa tenang? Ayo, jawaban dewi-dewi. Kalau orang punya dekengan pusat, persis seperti Rasulullah di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. La taqaf wa la tahzan innallaha. Nah, hati kita itu sering ada Allahnya apa ada setannya? Gampang, titiannya gampang. Kalau ada Allah itu pembawaannya tenang. Tapi kalau ada setan itu gampang pembawaannya. Yuwaswisu, was-was. Dan biasanya ibu-ibu itu was-wasnya ditulano tonggone. Gonok koncone nelpon. Orang galau itu pasti cari sasaran. Kalau nggak nelpon biasanya WA. Sampai dijadikan status. Aku murang-muring ambek kucing. Itu dijadikan status, Pak. Murang-muring ambek kucing, tukaran ambek tonggoe dari status. Ada orangnya enggak? Enggak ada, kita semua lewong itu. Jangan. Oke, baik ya. Lanjut. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa memberikan syafaat dan bisa melaknat. Kalau kita membaca Al-Quran dengan benar tajwid sejauh kemampuan kita, maka akan memberikan syafaat. Tapi kalau kita tidak menghormati Quran, akan menjadi laknat. Bu, saya punya teman
Dulu saya kan mondok di Pondok Ihyaul Ulum Dukun Gresik. Di Dukun Gresik itu ada golongan X yang tidak percaya dengan Al-Quran yang ada di kertas. Tolong lihat ya, ini Quran tak dudui. Setelah didudui, Masya Allah, istrinya melahirkan, anaknya tidak punya dubur. Ini ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ada yang coba-coba menantang Al-Quran? Al-Quran itu hidup apa mati? Pinter. Al-Quran itu hidup. Al-Quran qadim. Al-Quran itu hidup. Kalau nggak percaya silakan tantang. Di YouTube banyak itu yang membakar Al-Quran, akhirnya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan laknat. Perhatikan, sholat, sedekah, sabar. Sekarang pelan-pelan, banyak mana orang yang sabar sholat dengan orang yang tidak sabar sholat. Aliran kesusu, nang mari, itu maksudnya tidak sabar sholat. Kalau tidak sabar sholat, sabar tadi adalah sinarnya. Jadi ketika orang itu sholatnya tidak sabar dan tidak tumaknina, berarti sholatnya gelap guli. Buka Masudin. An-Nur 35. Itu lawannya adalah An-Nur 40. Ini An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Nanti itu sampai kepada nur ala nur. Sama-sama. Nur ala nur. Lagi. Nur ala nur. Lagi. Nur. Nur ala nur itu cahaya di atas cahaya. Ini melebihi dari glowingnya skin care, glowingnya kosmetik. Kalau glowingnya kosmetik itu mukanya putih, gulune ireng, apa maneh sikile. Kalau nur ala nur, inner beauty, kecantikan yang muncul dari dalam, dari kedekatan Allah. Ini bicara nur ala nur. Jenengan nur ala nur ini sudah familiar nggih? Yang enggak familiar ini satu, bawahnya Mas Udin. Gelap di atas gelap. Nanti nyambung kepada bukunya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap, jenengan ini kalau habis sholat gitu enggak? Jangan-jangan kebalik. Habis terang terbit, sandali hilang. Nanti jenengan akan terkejut. Hati panjenengan, hati kita itu sering zona An-Nur 35 apa An-Nur 40? Kalau An-Nur 35 sering mendengar, jangan-jangan baru sekali mendengar. Ya Allah, mari kita lihat ini. Gelap gulita au kadulumatin fi bahrin. Orang kafir, orang munafik, orang yang sholatnya tidak khusyuk, itu gelapnya diumpamakan di dasar laut. Luji yang sahu maujum min fauqi maut. Di dasar laut digulung oleh ombak di atas ombak. Ya. Di samping ombak sahabun dzulumat ba'duha fauqa ba'd. Di atasnya itu awan mendung luar biasa. Ini sebuah ilustrasi gelap di atas gelap. Karena saking gelapnya, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Hampir-hampir tangannya dikeluarkan tidak kelihatan. Contoh, jenengan masuk kamar kalau lampunya mati, tangannya ketok napa boten? Boten. Padahal tangan itu masih nempel di badan kita, gak ketok. Apa maneh sing gak nempel? Logis? Nuwun sewu. Jenengan sudah bisa mencerna ayat ini? Ini simbol gelap gulita. Maaf, lihat saya.
Ini yang pernah dialami Nabi Yunus. Padahal salah sekali tok dihukum seperti itu. Kalau kita salah berapa kali? Berarti gelapnya lebih nemen enggak? Nggih, ana wonge. Ana wonge, Bro. Nabi Yunus salah sekali gelap gulita. Kita salah berapa kali? Biasa, wong gelap itu kan tidak terasa gelap. Oleh apa? Koncone akeh. Bes. Bu, nun sewu nggih. Kapan jenengan kelihatan jeleknya? Jejer Syahrini. Jejer wong sing ayu. Kalau jenengan jejer jelek dengan jelek, itu kayaknya jenengan merasa cantik. Ibu-ibu itu kapan selfie? Saelek-eleke wong itu pede bahwa dianya ganteng, makanya HP laris. Sejelek-jeleknya orang itu diakui dan tidak merasa dirinya, tapi sekali-kali jejer artis gitu loh. Lah ketok, ngerti maksudnya? Kapan jenengan itu terasa gelap? Jejer orang yang bercahaya. Kapan jenengan itu kelihatan bakhil dan kikir? Jejer Sayyidina Abu Bakar. Saya ini kalau dijejerkan Gus Baha, ketok bodoh nih. Ngerti maksud ini? Ngerti? Supaya sadar bahwa orang yang gelap gulita, di sampingnya gelap gulita, itu tidak terasa kalau dia itu gelap gulita. Makanya jenengan saya ajak terang benderang, purun nggih Bu nggih. Nanti jenengan pulang glowing purun. Jenengan pulang nanti dompetnya kandel purun. Disi opo godhong utawa kertas wis gak apa-apa. Sekarang jujur nggih, salat kula panjenengan itu sering An-Nur 35 apa An-Nur 40? Kalau kepingin tahu, tes aura kita kepada orang lain. Kalau ingin tahu loh ya, jangan diri sendiri. Sampean delok mukaku ya apa? Bening al petengu wal dedetu. Ternyata koncone ngomong ini, aku delok wajah sampean lho, wetengku murus. Kenapa kok murus? Karena energi negatif sangat kuat sampai nular kepada yang melihat. Rasul itu sama anta syamsun anta badrun anta nurun lebih semangat biar ketularan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa anta misbahus suduri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pelan-pelan ya, supaya nur Muhammad itu membias pada diri kita. Purun nggih, ngeten. Rasulullah itu diibaratkan laksana matahari, bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Rasulullah itu diibaratkan seperti intan berlian yang mahal. Dan Rasulullah itu adalah pelita hati. Surat An-Nur ayat 35, di dalam hati dada kita itu ada misbah. Napa misbah? Lampu. Terus terang terus. Pilih pelan-pelan. Lampu nok dodo kita iku sering terang benderang, voltasenya turun apa gerhana bulan?
Seharusnya dengan sholat, sholawat, zikir terang benderang. Maaf, tapi kenapa jamaah dijak zikir yasin tahlil akeh sing melek apa sing turu? Ngomong, sing turu berarti pernah pengalaman. Tapi ketika konsumsi metu melek, dijak ngaji ini meremelek, wassalamualaikum, metu masjid. Makanya saya tanya, ada apa dengan mata? Cuma matamu. Berarti mata kita diajak fisabilillah belum satu frekuensi karena matanya banyak kemaksiatan. Hatinya banyak kemaksiatan. Kenapa diajak sholat lama sedikit aja menggeliat-geliat? Karena hatinya masih kotor dan perlu dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Surat As-Samsi. Kalau surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Resiono hatimu dengan apa? Wa dzakaras marabbi fasalla. Dengan zikir dan sholat. Ini ada apa dengan jamaah? Wong diajak sholat itu dalam rangka untuk membersihkan supaya nur ala ngunulu maksud itu. Berarti PR ini terutama sujud. Terutama sujud. Kenapa? Karena sujud itu adalah keadaan yang paling dekat kepada Allah, sumber sinar. Buka surat Al-Fatah ayat 29. Maaf, saya ini menjelaskan ayat dengan hadis loh, mboten ngarang. Analog itu sebagai logika supaya jamaah itu mudah paham. Paham Bapak Ibu? Sing turu paham? Sing turu melek lho, ustaz gak ketok, Pak. Goyang. Ya, Masya Allah. Buka masulin ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini terkenal. Sama-sama. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sarang-sarang. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari mukanya tanpa asar sujud cahayanya. Lihat, maaf, bukan dahi hitam. Dahi hitam itu karena karpetnya murah. Yang dimaksud dengan asar sujud, walaupun sujud sholatnya sudah selesai, aura tawadu kelihatan. Dokter tidak kelihatan dokternya, ustadz tidak kelihatan ustadznya, berbintang polisi jenderal tidak kelihatan jenderalnya, karena sering mentiadakan diri dalam sujudnya. No profil. Siap no profil? Ojo ngini. Aku sugih ngene, Pak. Karena dia sering mentiadakan dalam sujudnya. Jadi, saya punya contoh. Mugi-mugi paham. Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu masih siap diajak mikir? Alhamdulillah. Panjenengan itu kalau sholat, imamnya sujud, makmum sujud, wajahnya siapa yang kelihatan? Nggak ada. Setuju? Ada nggak diantara ibu-ibu sujud kemudian selfie gini? Gak dicabut tapi malaikat Israel untung-untungan. Imam sujud, makmum sujud, itu falsafanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Mungkin paham. Semua muka wajib fana. Apa fana? Sirna. Nggak boleh ada. Yang ada hanya wajahnya Allah. Bu, tolong yang biasanya suka-suka selfie ketika sujud tiadakan. Kenapa? Muka badan manusia dari bumi kembali ke bumi. Understand? Pelan-pelan, ini falsafah sujud. Supaya sujudnya nanti connect kepada sumber cahaya.
Yakin wajah manusia dari bumi kembali ke bumi? Yakin bahwa manusia itu ada jasmaninya, dari tanah kembali ke tanah? Sekarang yang lebih inti adalah ruh kita. Pak Khalid, ruh kita dari Allah kembali kepada Allah. Kapan? Terutama sujud. Ruh kita yang connect kepada Allah. Sekarang pelan-pelan. Nanti jenengan kalau pulang innalillah, yang pulang lesannya, badannya apa ruhnya? Temen tak? Oh, jenengan dereng balik kok. Ustaz menyaksikan. Baik, betul? Kalau kembali kepada Allah, jasmaninya apa rohaninya? Rohaninya kan? Sekarang saya tanya, pernah nggak sholat jenengan sampai merohani? Tenger. Belajar. Karena yang kekal itu rohani kita, jasmani kita itu nanti masuk liang lahat. Kalau rohaninya sering nyambung kepada Allah, saya doakan nanti ini jenazahnya utuh semua. Siapa itu? Rasul, Nabi, sahabat, syuhada, orang-orang soleh. Ruhnya saking nyambungnya kepada Allah bercahaya sampai badannya tidak hancur. Siapa? Ada lagi hafid. Betul nggak? Sering terjadi kesaksian, makam dibongkar, jenazahnya masih utuh, setelah dilacak dia guru ngaji ustad, ustad. Guyon. Semoga semuanya itu nanti jenazahnya utuh. Dan almarhumah kita dengan kajian kayak gini, kita transfer doa utuh. Yakin kira-kira? Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Setelah ini tanya jawab. Saya pernah ketemu dalil bahwa Nabi itu sholat di kuburannya. Nabi itu loh. Hadis ini jeru rek. Ini kalau dijelaskan kepada orang awam rodok bingung. Jenengan bingung enggak? Insya Allah enggak. Karena jenengan kan ulul albab. Kenapa? Karena para nabi itu secara kasat mata tidak pernah mati. Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah adalah mati, bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hidup. Hidupnya di mana, Ustaz? Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaquna, mendapatkan rezeki. Jadi para nabi itu masih hidup dan masih sholat di kuburannya. Jangan dibayangkan sholatnya gerakannya seperti kita. Ruhnya itu masih hidup. Terakhir, ruh hidup dengan ruh hidup nyambung nggak? Nyambung? Saya tanya, sadar mana orang mati sama orang yang masih hidup? Sadar mana orang mati sama orang hidup? Pelan-pelan. Ada yang kelihatan mati tapi hidup. Ada yang kelihatan hidup tapi mati. Rasul bersabda, hati yang tidak zikir, ada dua hadis, diumpamakan rumah atau diumpamakan seperti orang hidup dan mati. Hati yang zikir hidup. Hati yang tidak zikir kal mayyit, seperti mati. Nah, hati kita itu sering zikir apa enggak? Loh, gak bahaya kan? Gini aja, jangankan setelah sholat, di dalam sholat kita itu loh, kadang lisan kita zikir, tapi hati kita belum zikir. Berarti kalmai, akhirnya saya guyonan gini, terus sing nyolati mayat ya opo? Akhirnya mayat ditakok, jane sing mayat itu sapa sih? Ya Allah. Paham maksudnya nggih? Paham nggih? Di dalam hadis disebutkan nih, hidup dan mati, supaya jenengan tidak mengatakan saya ngarang. Masalul baitil ladzi yadhkurullaha fihi wal baitil ladzi la yadhkurullaha fihi. Rumah yang digunakan zikir dan rumah yang tidak digunakan zikir, masalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan mati.
Hadis kedua, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, hati yang tidak zikir, hati yang zikir dengan hati yang tidak zikir, matalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Saya tanya, kalau kita itu sering hidupnya apa mayit? Biasa, mayit sesama mayit nggak sadar kalau mayit. Betul. Terus orang yang sholat tapi hatinya nggak zikir, mensolati mayit, mayitnya takok, jane sing mayit itu sopo? Makanya ada istilah ono ketoke mayit tapi hidup, siapa? Jenazahnya orang soleh. Saged dipahami? Saged dipahami nggih? Ketoke mati tapi hidup, jenazahnya suhada, para nabi. Iku ketoke mati tapi hakikate urip. Ada yang kelihatan iku urip tapi ini jamaah hidup apa jamaah mati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ngaji ini harapannya lampu-lampu yang ada di dalam dada kelap-kelip, voltasenya apa? Menurun. Jenengan ini menyadap hati saya. Baik, barangkali ada yang tanya, monggo. Nggih. Insyaallah semangat. Nun sewu nggih, kula nginum nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang sholawat. Sering kita mendengar bahwa mari kita bersolawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pertolongan Rasulullah nanti ketika ada hari kiamat. Mohon maaf Ustaz, apa itu enggak termasuk dari warna sirik? Karena Termasuk apa? sirik. Sirik. Pertimbangan saya ya, karena di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan bahwa kamu minta pertolongan nanti dari kiamat di hari itu, minta pertolongan pada Muhammad. Allah lebih disitu menyebutkan bahwa hanya aku penolong, hanya aku penolong semua manusia. Nah, mestinya kita bersolawat karena sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nggih, paham. Nggih. Karena saya jadi beban pikiran dong. Iya. Rasul bagaimanapun kan juga manusia biasa. Nggih. Kok dimintai pertolongan? Kenapa tidak minta pertolongan pada Allah seperti dalam iya anak itu, iya akan selain daripada Allah, aku menyembah dan daripada Allah aku mohon pertolongan. Jadi bentuk sholawat ada sebagai bentuk rasa cinta kita pada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak satu, ibu-ibu. Bu. Kok ngene-ngene Bu jenengan Bu? Ada? Kalau nggak ada saya jawab. Apa Eko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perubahan orang yang berzikir pada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir. Saya terutama orang yang tak sabar, Ustaz. Dan ini kan menarik sekali berzikir dan tidak berzikir. Nah, saya untuk saya orang yang tidak sabar, kira-kira zikir apa yang maaf aja yang ampuh ya? Apakah Abdul Zikir ya Muhammad Allah atau zikir yang lain? Insyaallah. Sampun nggih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi surat Al-Ahzab ayat 46. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita dipanggil, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Quran Al-Ahzab 46.
Terus di laptop saya itu ada file keutamaan Rasulullah bab sholawat. Dalilnya itu banyak sekali, diantaranya nanti orang yang paling dekat denganku, yaitu orang yang bersolawat. Oke. Bukan maksudin yang di atas siratal mustaqim. Ya. Tadi ditanyakan, seharusnya kan minta tolong hanya kepada Allah. Betul. Di sisi lain Rasulullah itu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Dalilnya banyak. Di sisi lain Quran memberikan syafaat. Di sisi lain sholat itu bisa memberikan syafaat. Sholat itu bisa bicara di hadapan Allah. Ya, memang minta tolong kepada Allah dan diizinkan minta tolong kepada Rasul. Dalil-dalilnya itu diizinkan minta tolong kepada Quran. Bukan berarti syirik, itu hanya bahasa. Itu hanya bahasa. Karena itu atas izin Allah dan Rasulullah. Ini kan syafaat. Oh iya, itu kasarannya minta tolong kepada Al-Quran, minta tolong kepada Rasul. Itu secara teks. Syirik ini kan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dalilnya ada nggih, bahwa Quran bisa memberikan pertolongan, Rasul bisa memberikan pertolongan, orang soleh bisa memberikan pertolongan. Nuwun sewu, jenengan minta tolong kepada manusia, syirik sampean. Ya, njaluk nang Gusti Allah langsung. Jenengan minta tolong kepada bupati, syirik sampean. Paham maksudnya ini? Bukan seperti itu syirik. Syirik itu bab hati. Ya, jadi tolong update makna kesyirikan. Ya, makna kesyirikan itu. Nah, di atas siratal mustaqim, terutama yang gambar siratal mustaqim. Nah, ini loh. Rasulullah itu diizinkan Allah berdiri di sini, ya. Di sini nunggu umatnya. Sambil berdoa, satunya. Ikuti, Rabbi salim salim. Rabbi salim salim. Dalil ini sangat panjang bahwa umatnya itu ada yang berjalan di atas siratal mustaqim, itu tergantung besar cahayanya. Ada yang berjalan seperti angin, ada yang berjalan seperti kilat, ya, seperti kilat. Ada yang berjalan seperti burung di atas